Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan lanjut membuat middleware, terutama middleware untuk authentication. Nah, yang sekarang kita bahas yaitu middleware authentication yang menggunakan session based. Nah, apa itu session based authentication? Yaitu metode autentikasi yang mana setiap pengguna yang akan login itu ke aplikasi atau ke server, dia akan menyimpan cookie, menyimpan session dari pengguna, misalkan session ID disimpan di server, dan biasanya sih dalam cookie browser disimpan. Nah, setiap kali pengguna itu mengakses resource yang dilindungi, maka si server itu akan meminta verifikasi sessionnya gitu. Karena di browser itu udah disimpan session, terus dia mengirim ke server si session tersebut yang udah terautentikasi, biasanya berupa code. Kode itu akan kita validasi di server, oh iya ini sessionnya udah masih aman. Kalau masih aman dan sudah tervalidasi, dia akan mengambil data yang sudah diproteksi itu. Nah, kebayangnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk project-nya mungkin bisa inisialisasi project baru atau lanjut di project yang sebelumnya. Nah, dependensi yang akan kita pakai adalah HTTP router dan Gorilla Session. Nah, jadi teman-teman bisa langsung go get aja. Ini berarti kita akan membuat di chapter 15. Kita akan coba go get session-nya. Oke, kita tambahkan. Nah, kita lanjut ke membuat middleware-nya. Kita buat satu file namanya session.go karena kita masih di middleware. Terus kita buat package middleware, terus kita buat store session dari Gorilla. Berarti kita akan pakai cookie. Nah, ini session middleware validate session. Nah, di sini akan buat session, terus next-nya itu akan kita buat seperti sebelumnya, HTTP router handle, dan dibalikin juga HTTP router handle. Lalu kita return function yang biasa kita pakai. Lalu kita di sini mulai nih, apa yang akan kita validate di session tersebut. Yang pertama, kita ambil dulu si session key-nya, terutama dengan nge-get session, get session from request. Ini berarti session error. Jadi kita ambil nih dari store get di session key, karena kita pakainya ini nih, key-nya itu session key, bisa pakai ini. Jadi kalau kita cek kalau dapat error, kita akan authorize atau internal server error could not get session. Oh, ini dari request, jangan lupa. Terus internal server error kita balikin. Sorry. Selanjutnya validate session user valid or not. Nah, ini bisa pakai user, misalkan oke, session.values. Kita cek usernya ada atau enggak. Kalau nggak ada atau usernya nil, kita balikin HTTP error juga. Error, misalkan unauthorized statusnya di return
Terus kalau emang aman berarti kita next ke selanjutnya. Next to handle, another handle. Oke. Secara apa namanya? Function ini cukup segini aja. Karena metodenya kan yang penting kita pakai session. Nah, selanjutnya kita buat berarti handlernya di sini. Misalkan function protected session sekarang. Handler. Ini hampir mirip aja, kita copy. Nah, di sininya berarti misalkan ganti deh. Welcome to the session private page. Nah, ini udah tinggal kita set di main. Nah, di mainnya karena kita perlu nge-store cookie, berarti kita juga perlu nge-set cookie di bagian sini nih. Nah, di sini deh. Set cookies store. Nah, jadi middleware cookie mana ya? Store. Berarti kita harus set new cookie. Misalkan kita buatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0. Nah, kayak gini. Jadi buat memastikan si cookie-nya itu sudah di generate gitu. Store ya. Setelah itu kita set di bawah sini. Add middleware session authentication. Misalkan root get kita pakainya protected session kayak gitu ya. Terus kita panggil middleware session, terus kita set session protection diarahkan ke session handler. Sudah, tinggal kita coba jalankan. Oke. Nah, karena di sini kita butuh untuk nge-store datanya. Bentar ya. Berarti kita cek dulu di API. Nah, ini harusnya ke-generate nih. Ke-generate di awal. Bagaimana cara nge-generate-nya? Nah, berarti kita harus login dulu. Nah, login dulu. Cara login-nya berarti bentar, saya cek dulu deh. Login-nya itu kita lihat ya. Kita perlu yang namanya satu lagi handler untuk login. Jadi pada saat di sini nih, pada saat di sini sebelum ke protected handler, kita juga perlu menyiapkan login handler. Router get jadi login. Nah, terus kita set ke login handler. Kita buat aja deh di sini. Function kayak gini. Login handler. Nah, si login handler ini yang mengeset
session ke dalam store. Jadi di sini get session, get session, misal session middleware store get r session key. Nah, terus di sini set value session user session after login. Misal gitu, si loginnya udah, maka nanti akan value misalkan user kita set authenticated user, terus session save ke sessionnya. Setelah itu write ke responnya, login successful. Nah, misalkan kayak gini ya. Kita set di main login handler. Jadi sebelum kita ngehit ke protected session, kita perlu ngehit ke login dulu nih. Kita set cookie, terus session key-nya sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, dia akan ke generate. Nah, akan ke generate. Cuman pada saat protected key-nya nih, saat di sini dia harusnya tidak valid nih. Oh, valid juga ya. Atau kita coba cek lagi no. Apakah ke generate dengan baru? Oh, ada yang baru juga nih. Nah, sudah. Terus kita set di session. Di sini pakai apa nih? Kayaknya ada yang salah nih di sessionnya. Oke. Iya benar. Harusnya benar. Nah, kalau dikirim oke. Harusnya benar sih. Jadi saat kita kirim ini dengan cookie, dia akan ngecek welcome to session authentication. Nah, kalau di yang sebelumnya oke, betul. Kita cek juga betul sesinya dari request. Oke. Jadi harusnya emang seperti ini. Dan kita uji saja dengan authentication dengan unit test ya. Kita coba buat unit testnya. Nah, unit testnya itu kita akan menambahkan global store-nya dulu. Nah, global store berarti yang biasa kita buat. Ini sessionnya session Gorillas. Nah, terus request-nya kita ganti jadi setup request function http request. Nah, nanti yang akan kita bandingkan adalah once status code dan once next call boolean. Nah, di bawahnya pun kita akan ubah jadi request pakai http test new recorder.
Oh, ini recordernya dulu, recorder. Terus requestnya pun kita akan ambil dari setup. Terus params kita set juga. HTTP router params buat dikirim ya. Ini sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya, atau kita cek deh di API atau di satu lagi mana ya? Di atau apa? Oh, bukan. Coba kita lihat. Di authentication yang mana ya? Di main. Oh, terakhir di API. Oh, ya udahlah. Gak apa-apa, kita buat lagi aja. Next. Coba ya. Next call. Oh ya, benar di out. Nah, mirip nih di out. Seperti ini, sama. Kita copy aja. Copy. Bedanya once call. Once. Gini aja deh. Nah, kita buatnya seperti ini. Gimana? Ini recorder. Ini recorder. Jadi kita akan memastikan kode dan next call-nya. Nah, ininya ganti ke session. Param request param. Oke. Yang pertama kita buat unauthorized request should return 401. Argumennya berarti gini. Argumennya ini. Nah, kita set session key-nya dengan set empty. Maka dia harusnya once status code-nya unauthorized dan once call-nya false. Selanjutnya itu success authorized. Nah, kalau yang success setupnya itu ya di set, berarti benar-benar di set, di store di sessionnya, maka dia akan statusnya HTTP OK, false. Satu lagi adalah error when session not found. Nah, ini berarti argumennya itu dia di set tapi dia dengan invalid request. Ini mirip sih kayak gini nih. Invalid base code request. Berarti di sininya code-nya internal, terus next call-nya false. Oke. Kayaknya udah. Kita cek. Oh, next call-nya nih ada yang salah. Kita lihat. Oh ya, ini next call-nya harusnya true nih. Oke. Kita request lagi. Oke, udah terautentikasi. Oke, untuk session authentication middleware di Golang udah bisa coba kita implementasikan. Dari teman-teman mungkin kalau misalkan masih bingung atau masih belum paham, bisa komen di video kali ini
dan apa concern-nya nanti saya akan jelaskan. Kalau misalkan memang perlu video yang dijelaskan nanti akan saya jelaskan lewat video. Tapi kalau misalkan perlu dijelaskan lewat blog saya, nanti akan saya jelaskan lewat blog saya juga. Oke, dan tadi kalau nggak salah PR ada agak aneh. Nah ini ya, ini mau pakai cookie atau enggak tetap masuk. Jadi kemungkinan ini ya, saya akan coba cek dulu apakah benar ini sessionnya keset atau tidak. Nah coba ya. Jadi nanti saya coba cek dulu. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.